Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya dalam program Terang Quran pada hari ini, Senin, tanggal 7 Desember tahun 2020. Semoga kita mendengar firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati dan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk suatu malam yang boleh kami lewati. Kami akan percaya Tuhan senantiasa berada di depan kami. Saat ini Bapak, kami hendak mendengar firman Tuhan, semoga kami boleh melakukan segala kegiatan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Tuhan berikanlah kami hikmat agar kami dapat boleh mendengarkan suara-Mu dan menjadi mengerti, kemudian melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabda Tuhan kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini, dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbagai dari kita semua yang tidak hanya mendengarkan tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Saudara yang terkasih, saya berikan tema pada renungan ini, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Dalam menyambut kedatangan seseorang, tentulah ada banyak sekali persiapan yang akan kita lakukan. Ibarat menyambut seorang tamu, Bapak Ibu yang akan datang ke rumah kita, tentu setidaknya kita akan membersihkan rumah, merapikan segala perabot, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang itu, dan itulah yang sebaiknya dan umumnya orang lakukan ketika akan menyambut seorang tamu yang akan datang. Apalagi tamu ini adalah tamu yang penting, tamu yang sangat kita hormati, dan punya pengaruh dalam kehidupan kita. Itulah yang diibaratkan dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Yang datang ini bukanlah manusia, bukan sekedar tamu biasa. Yang datang ini adalah Tuhan itu sendiri, yang berkenan menjadi manusia untuk mati dan menjadi penebus bagi Bapak Ibu dan saya sebagai manusia yang berdosa. Karena itu firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bagaimana kita diminta untuk mempersiapkan diri. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh ketika Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis di tengah-tengah orang Israel pada masa itu. Yohanes Pembaptis muncul di padang gurun pada saat itu, lalu menyerukan suara pertobatan. Seperti yang pernah dimuatkan dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kemudian ia sungguh merendahkan hati dengan mengatakan, saya hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Yohanes tahu bahwa ia bukanlah siapa-siapa. Ada seorang yang jauh lebih berkuasa daripadanya. Dan itulah yang sebenarnya akan dinantikan. Ia tidak ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Ia sangat mengetahui siapa dirinya di hadapan Tuhan. Karena itu ia menyuruhkan bertobatlah kepada orang dan memberi diri dibaptis. Itu sebabnya baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis menurut tradisi orang-orang Yahudi pada masa itu ada tradisi baptisan pengakuan dosa. Tapi bukan baptisan yang menyelamatkan seperti yang kemudian dilakukan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan baptisan di dalam Roh Kudus. Tetapi kata yang penting dalam hal ini adalah Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Ibarat seorang raja yang akan datang menuju ke sebuah tempat, maka biasa raja itu mengutus seorang yang menjadi utusannya untuk mempersiapkan jalan baginya. Jalan-jalan yang akan dilalui oleh raja itu akan dibersihkan. Tanah yang bergelombang akan diratakan, tanah yang berlubang akan ditutup, sehingga tanah itu menjadi mulus dan lancar untuk dilalui oleh raja yang akan lewat. Itu semua muaranya adalah supaya si raja tadi itu dapat datang dan sungguh-sungguh menikmati perjalanan menuju ke tempat itu dengan baik.
Nah, hal ini sekarang diibaratkan seperti itu jugalah dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Yang akan kita sambut kedatangannya adalah Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Minggu-minggu Advent adalah minggu-minggu penantian tentang peristiwa Natal ketika Tuhan menjadi manusia untuk datang ke dunia supaya kita ditebus. Nah, sekarang pertanyaan adalah apakah kita sudah bersiap menyambut kedatangannya? Kalaupun kita sudah bersiap, apanya yang harus kita persiapkan? Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bahwa yang harus kita persiapkan adalah diri kita. Cara hidup kita yang harus sungguh-sungguh kudus. Kita diminta untuk bertobat. Bertobat dalam bahasa Yunani artinya metanoia. Kata yang dipakai adalah metanoia yang artinya berubah arah dari yang tadi melakukan apa yang kita kendaki sebagai manusia dalam kedagingan. Kita berbalik arah, melakukan apa yang Tuhan kendaki. Dan itu sangat berlawanan dengan apa yang kita lakukan. Itulah persiapan yang sangat penting untuk kita lakukan pada masa-masa kita menantikan kedatangan Tuhan dalam minggu Advent ini. Di minggu Advent yang kedua ini kita diminta untuk bertobat. Untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Untuk sungguh-sungguh membenahi diri dengan melakukan pertobatan. Pertobatan menurut Katekismus Heidelberg yang kita pakai sebagai dasar pengajaran di Katekismus ada dua. Yang pertama adalah kematian manusia lama dan yang kedua adalah kebangkitan manusia baru. Itulah makna pertobatan. Kematian manusia lama itu artinya kita berhenti melakukan dosa. Segala perbuatan-perbuatan yang menyenangkan kedagingan kita, itu kita hentikan. Dan kita tidak lagi melakukannya. Selanjutnya menjadi manusia baru itu artinya kita muncul atau menjadi manusia yang baru yang tidak lagi melakukan dosa yang sama. Kita seperti menjadi orang yang baru. Orang yang sungguh-sungguh tidak mengenal dosa. Tapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Terima kasih, itulah yang perlu kita lakukan di minggu Advent yang kedua ini. Di mana kita masih dalam penantian akan kedatangan Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri. Dan persiapan kita lakukan adalah pertobatan. Pertobatan yang dimaksud adalah pertobatan yang sejati. Bukan pertobatan yang setengah-setengah. Bukan pertobatan asal-asalan. Tapi pertobatan yang sungguh-sungguh. Di mana kita sungguh menyesali dan berhenti melakukan dosa. Dan hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat kita mengerti. Sehingga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami percaya Engkau telah mendengarkan dan juga akan mengabulkan doa dan permohonan kami. Berkati Tuhan kami di sepanjang hari ini, berkati kami dalam pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Berkati setiap hal yang akan kami kerjakan, juga seluruh anggota-anggota keluarga kami, dimanapun mereka berada dan beraktivitas pada hari ini. Berikan keselamatan, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit yang menjadi kotoran kami pada saat ini. Dan pada hari ini kami sungguh diberkati, oleh karena kami sungguh-sungguh melakukan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu, yang kami akan sempurnakan dengan bersama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kasihnya Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus. Senantiasa akan menyertai. Dan juga memberkati saudara-saudara semuanya. Daripada pagi hari ini besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.